Pak Alvino juga ceritanya sama kayak Mas Roto, teman-teman ya? Sama. Anggotanya berapa, Pak? Kalau untuk PPRN kita di Bogor itu kurang lebih anggotanya sekitar 150 orang. Nasibnya sama? Nasibnya sama. Beli jagungnya berapa? Jadi waktu sebelum 3 hari ke belakang itu, sebelum ada bantuan ke Pak Suroto, itu jagung masih di kisaran 6.000 sampai 6.200. Nah, sejak Pak Suroto terima jagung, sejak kemarin, tapi dapat informasi dari teman-teman di Blitar, itu jagung sudah turun dari 5.200 sampai dengan 5.700. Bahkan teman-teman pun ditawarin hutang, boleh hutang. Oke. Nah, berarti ini kan ada sesuatu di sini yang bermain gitu. Apakah mungkin Satgas sudah mencium, ya kan, sudah mulai ketahuan, nanti tiba-tiba mereka takut jagung di 4.500, jadi kan lebih baik kondisi sekarang mereka jual dulu, mungkin seperti itu. Nah, dan teman peternak yang di wilayah Tangerang dapat informasi kemarin mereka ditawarin jagung dari Lampung itu sudah 5.700. Itu. Jadi kemarin-kemarin gak ada yang nawarin? Gak ada yang nawarin. Gara-gara Pak Suroto sekarang nawarin semua? Nawarin semua. Karena mungkin dapat informasi bahwa harga jagung mungkin mau diturunin. Daripada rugi. Bukan rugi sih, untungnya sedikit. Mendingan dia jual 5.200 kan untungnya masih besar. Masih ada untung sekarang kalau jualnya sekarang. Tapi itu sudah? Sudah. Udah ditawarin. Sudah ditawarin. Dan teman-teman juga sudah pada beli? Sebagian ada yang beli. Tapi itu kalau dengan hitung-hitungan yang segitu teman-teman peternak masih untung atau masih rugi? Rugi, Bu. Oh, masih rugi? Masih rugi. Karena HPP peternak mandiri, terutama mandiri kecil ya, UMKM, itu tadi Pak Suroto sampaikan, itu di 21 sampai 22 ribu. Gitu. Okay. 21 22 ribu. Kondisi ini berulang? Berulang. Jadi saya bicara harga ini dulu ya, telur dan ayam pedaging ya. Ini semenjak perusahaan besar atau perusahaan integrasi mereka ikut berbudidaya dan boleh menjual hasil panennya ke pasar tradisional, nah ini yang menyebabkan harga itu jadi jatuh karena diperkirakan oversupply. Nah, tambah diperburuk. Itu sejak kapan? Itu sejak 2016 itu sudah mulai ada gejolak-gejolak itu. Nah, terus parah-parahnya itu kalau di broiler itu 3 tahun terakhir. Nah, semenjak perusahaan yang besar integrasi ini melakukan budidaya dan mereka boleh menjual bebas ke pasar becek, yang tadinya itu pasarnya pasar kami para peternak mandiri. Nah, akhirnya disitulah mulai oversupply. Karena mereka ini melakukan budidaya itu tidak pernah ada yang ngontrol berapa populasi mereka. Itu jadi dibiarkan bebas seperti itu aja. Nah, kita tahunya ya harga ini turun. Jadi kalau memang misalnya untuk menjaga harga live bird atau ayam hidup dan telur, memang perusahaan-perusahaan yang integrasi itu mereka tidak boleh menjual ke pasar becek. Atau bila perlu mereka tidak boleh budidaya. Gitu. Karena di saat mereka panen, diadu dengan mereka, kita pasti kalah HPP kita. Karena kita beli DOC bibit anak ayam dari mereka. Kita beli pakan dari mereka. Nah, pada saat mereka menjual ke pasar tradisional atau pasar rakyat, ya sudah tentu kami kalah. Gitu. Serba salah juga ya ketika kita mau berusaha, tetapi ketika dihadapkan pada pemodal besar, maka ada dinding yang tinggi yang harus dilalui. Nah, apakah tidak ada proteksi kepada mereka-mereka ini supaya tetap bisa berusaha, paling tidak untuk bisa memperpanjang hidupnya? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Harga telur masih di bawah standar, Mas. Kisaran kemarin itu 12.8, ini 13. Harga pakan masih melambung tinggi. Kemarin jagung itu 5.500 per kilo. Terus pekatul 5.000, konsentrat itu bervariasi. Nah, dikalkulasikan jelas tidak ada keuntungan. Kalau harga pakan saya belinya
Ecer itu kalau per kilonya ya kurang lebih 6.500 lah. Ya kalau kalkulasinya kemarin saya hitung ya kurang lebih min lah segitu itu. Hingga seakan-akan peternak itu ditusuk dari belakang harga pakan murah termasuk jagung 6.000 dan harga telur murah. Oleh sebab itu peternak mulai banyak yang berguguran, mulai akhir besar-besaran termasuk ini sebetulnya sebelumnya umur 18 bulan namun karena tiap hari rugi akhirnya saya akhir.